Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Balik lagi di konten bacot gua. Untuk tema kali ini lagi-lagi ngebahas tentang kehainian ya. Tapi terkhusus ini gua ngebahas local wisdom yang ada di kaderisasi di Ciputat. Konteksnya adalah sebelum melaksanakan LK1. Ini merupakan salah satu strategi atau kunci dari kesuksesan LK1 di HMI cabang Ciputat. Nah, walaupun ini kontennya rada eksklusif, tapi siapa tahu bisa menjadikan tolak ukur atau studi banding bagi cabang lain di luar Ciputat atau Batko luar lah ya, dalam mengadakan LK1 gitu. Nah, untuk PPLK dan PMLK, apa itu PPLK dan PMLK dulu kali ya yang gue bahas. Ini merupakan singkatan. Kepanjangannya adalah kalau untuk PPLK, persiapan panitia latihan kader. Kalau PMLK, persiapan mentor latihan kader. Oke, gue bakalan ngebahas ini secara deduktif aja biar runut ya. PPLK dan PMLK ini idealnya dilakukan sebulan sebelum LK1 dilaksanakan. Dan siapa pematerinya atau fasilitatornya tentu aja dari anggota BPL. Tapi idealnya MOT yang akan ditugaskan di LK tersebut biar mengetahui, biar dia yang mau ditugaskan maka dia ngisi materi sembari berkenalan dengan kultur komisi tersebut, sembari berkenalan juga dengan struktur kepanitiaan yang ada gitu ya, bertaruh ria lah kira-kira gitu. Terus juga lebih disarankan lagi calon koordinator MOT karena dia yang bakalan memimpin jalannya training ya di hari H nanti. Nah, kira-kira gitulah sunnah muakannya kalau misalkan di PPLK dan PMLK ini. Kita belum bahas PMLK, sorry. Nah, kita bahas ruang lingkup PPLK dulu. Seperti judulnya, persiapan panitia latihan kader. Latar belakangnya simpel sih. Yang ingin dibangun itu adalah bagaimana kesiapan si kesiapan si panitia latihan kader. Bagaimana si OC dan SC ini dia mematangkan kepanitiaannya sebelum mengadakan LK1. Nah, itu makanya di PPLK ini disampaikan, di brainstorming semua bagaimana bagaimana mindset dia gitu kan, ngapain sih ngadain LK1, apakah cuman buat rekrutmen aja, regenerasi aja gitu kan, di brainstorming di sana. Bagaimana si pemandu atau fasilitator PPLK ini memberikan kesadaran bahwasannya ibadah LK1 ini adalah salah satu ujung tombak kaderisasi yang ada di HMI. Ranah yang paling ideal kaderisasi di HMI adalah LK1 karena ini ada paling fundament. Nah, kira-kira mindset yang kayak gitulah dibangun. Nah, makanya ini brainstorming ya itu bisa-bisaannya si fasilitator aja, bagaimana si instruktur yang ditugaskan untuk mengisi PPLK ini membangun consciousness yang baik dan mindset yang lurus untuk mengadakan ibadah LK1 tersebut gitu. Nah, tentu aja PPLK ini ranahnya dibagi dua, konseptual dan taktis gitu. Nah, baginya gimana? Kalau ranah konseptual, hal-hal yang sifatnya dasar yang ada di pedoman perkaderan tuh, semisal di breakdown dari awal ya, perkaderan HMI ada apa aja sih? Nah, kira-kira kayak gitu ya. Oh, perkaderan HMI ada perkaderan formal dan informal. Perkaderan formal apa aja bentuknya? Ada training. Itu formal tuh, perkaderan formal. Training itu ada apa aja? Dibagi dari 3. Training formal, training non formal, dan training lain-lainnya. Itu kalau di pedoman perkaderan kan lengkap ya. Tapi nggak usah dibahas detail banget. Yang penting si panitia pelaksana LK ini tahu aja dulu beda-bedanya. Terus habis itu perkaderan informal apa aja? Oh, ternyata perkaderan informal itu adalah bobotnya 90% loh. Lebih banyak loh dibandingkan perkaderan formal yang bentuknya training. Oh, kenapa? Karena perkaderan informal itu adalah hal-hal yang di luar pelatihan secara formil. Dalam artian semisal kegiatan kayak ngerujak bareng, diskusi di warkop, diskusi di sekret, hal-hal yang sifatnya tematik, yang itu bisa membangkitkan loyalitas dan sense of belonging si kader-kader. Itu poinnya perkaderan informal. Makanya bobotnya lebih banyak daripada training. Iya, karena setahun sekali misalkan LK1 dia cuma 7 hari dalam 365 hari gitu. Bobotnya berapa persen doang. Nah, itulah contohnya kenapa lebih banyak bobot di perkaderan informal.
Oke, cukup sampai situ pengenalan dasarnya dari macam-macam perkaderan yang ada di HMI. Berikutnya baru dijelasin tentang 4 pilar utama dalam pedoman perkaderan untuk melaksanakan training, khususnya LK1 ya. Pasti ngomongin tema tujuan LK1 ya kan, pribadi muslim yang berkualitas akademis, sadar akan fungsi dan peranannya dalam organisasi serta hak dan kewajibannya sebagai kader rumah dan kader bangsa. Nah kira-kira gitu. Masih hafal gue. Tujuan LK1 di breakdown. Oh ternyata 2 poinnya adalah kesadaran alias poin pertamanya adalah kepribadian muslim alias karakter building. Terus yang poin keduanya adalah kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran berorganisasi dan perannya dia. Gitu. Kenapa itu redaksinya hak dan kewajiban? Karena 2 poin itu yang mau dibangun, karakter dan kesadaran, consciousness. Itu LK1. Makanya LK1 itu lebih banyak di poin afektifnya, psikomotorik daripada kognitif ya, karena yang dibangun adalah karakternya. Bagaimana menjadikan kader yang loyal, totalitas, tulus, ikhlas, dan juga bagaimana membina kader yang punya rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sesamanya gitu. Belum ranahnya kognitif, karena kognitif itu di LK2 ya, dan seterusnya gitu. Terus dijelasin lagi 4 landasan perkaderan, yaitu yang landasan teknologis, ideologis, sosiohistoris, berikut konstitusi. Itu harus dijelasin berdasarkan pedoman perkaderan ya. Bagi teman-teman instruktur gampang lah yang ngejelasin itu. Oke, di memori skip bagian itu. Lanjut, pilar ketiganya ada 6 prinsip perkaderan. Ini nggak mesti runut karena bukan hierarki ya. Ada prinsip integratif, terus prinsip persamaan, keseimbangan, prinsip kasih sayang, keteladanan, dan ketaatan. 6 itu harus dijelasin secara simpel dan mendetail biar mereka sadar prinsip-prinsip berHMI, berkader itu kayak gimana sih, bagaimana dia memperlakukan adik-adiknya nanti, kira-kira gitu. Panitia ini kan calon abang-abang dan calon kakak-kakaknya lah di komisariat. Dan jangan lupa pilar yang keempat adalah unsur-unsur dalam TNI. Itu ada personalia atau pengurus, terus juga ada panitia, OCSC, ada pemateri, ada pemandu, dan ada peserta. Ini unsur-unsur training yang wajib dipenuhi, jangan sampai miss. Itu. Sampai situ dulu pembahasan ranah konseptual di PPLK. Selebihnya adalah bagaimana nge-breakdown bahwasanya ya ranah LK1 ini goalsnya sedemikian rupa loh. Jangan sampai kita luput pengennya kualitas doang, enggak. Justru bisa berjalan beriringan. Jangan sampai kita pecah fokus gara-gara kita kurang anggota gitu loh. Jangan sampai kita pecah fokus bahwasanya ya kita harus menyeleksi sedetail mungkin, enggak. Bisa kualitas dan kuantitas bisa berjalan beriringan. Itu poinnya. Nah, baru ranah taktis nih kita mulai. Ranah taktis itu ada 3 bagiannya. Pertama, tupoksi panitia SC dan OC, terus ngebedah rundown acara, lalu susunan materi dan pemateri. Tupoksi panitia SC dan OC ini suka banyak yang masih bingung nih, apalagi panitia baru ya. Gue bahas dari SC dulu. Judulnya aja steering commit ya, SC, steering commit. Dia mengkonsep, dia yang menyetir. Nah, syaratnya adalah dia yang pernah jadi OC tahun sebelumnya misalkan, atau semester sebelumnya dia yang pernah jadi OC. Iya, karena ujuk-ujuk jadi SC kalau dia nggak pernah pengalaman jadi OC, bagaimana dia mau nyetir gitu kan? Tuh hal yang logis. Dia mengkonsep. Terus kalau OC itu dia yang mengeksekusi, eksekutor. Contoh ya, di steering commit di bidang humas itu memberikan gambaran atau konsep bagaimana surat menyurat. Nah, OC-nya mengeksekusi, ngeprint, dan mengantarkan karena humas ya. Gitu. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan tupoksi yang sifatnya konsep itu di steering commit. Bagaimana konsep rundown acara dan segala macam. Nah, eksekutornya itu ada di OC. Gitu. Nah, terkait rundown acara ini juga dibagi tupoksi khusus. Dan harus dibahas juga oleh tim Master of Training. Karena apa? Biar meminimalisir miskom di hari H pelaksanaan LK. Nah, rundown acara ini mau nggak mau harus ngikutin materi wajib LK1. Tapi balik lagi, setiap kultur cabang, setiap kultur komisariat itu beda-beda. Boleh mau ngikutin PP yang 2015 atau PP yang hasil Kongres Depok ya silakan ya.
gitu. Karena ini perbedaannya cukup fundamental kalau urutan materi. Kalau yang 2015 kan MI ya, Muslim Intelligentsia. Kalau yang sebelumnya Muslim Intelektual Profesional. Tapi ya itu big deal. Menurut gue itu sah-sah aja. Karena belum ada juknis dan juklak baku juga yang dilokakaryakan dari BPLPB terkait hal tersebut. Jadi fine. Ini balik lagi ke local wisdom teman-teman, komisariatnya dan cabangnya masing-masing. Apalagi terkait durasi, itu menyesuaikan dengan kultur. Menyesuaikan banget. Karena ada kampus yang kulturnya dia nggak bisa karantina, nggak boleh nginep ya kan. Ada yang nggak 7 hari LK1-nya, ada yang LK1-nya cuma 4 hari. Yang penting 5 materi wajib itu terpenuhi. Dan perihal urutan, kalau misalkan yang MI ya, NDP di kedua tuh, saya ingat gua. Kalau misalkan yang Munas sebelumnya, pedoman perkaderan yang 2013, itu yang kedua konstitusi, mission baru NDP, mau di akhir. Satu yang nggak berubah yaitu sejarah. Ya jelas ya, sejarah kenapa nggak berubah posisinya ya, karena sejarah itu dia paling fundamen yang menjadi narasi utama, narasi awal dia mengenal HMI, seluk-beluknya, latar belakangnya, nah kira-kira begitu. Oke, dan rundown acara ini disesuaikan dengan susunan materi berikut pematerinya. Ingat, kalau untuk pemateri adalah orang yang qualified untuk menyampaikan materi tersebut, fasilitator lah. Jadi memang idealnya adalah orang yang udah pernah SC, tapi tunggu dulu, nggak melulu loh, gitu. Kalau misalkan dia udah biasa pakai alumninya, kahminya, ya kan, walaupun dia udah cuma LK1 doang, tapi memang sudah terpercaya dan punya legitimasi turun-temurun, dia bagus nyampein materinya, itu sah-sah aja, gitu. Tapi yang lebih bagus lagi yang kahmi atau senior-senior yang udah pernah LK2, lebih bagus lagi udah LK2 dan SC dan qualified lagi di bidang materi wajib tersebut, tuh ya. Selebihnya materi dan pemateri misalkan ada yang sifatnya mulok atau muatan lokal alias materi suplemen, itu sah-sah aja sesuai dengan kultur komisarnya masing-masing. Semisal di syariah itu ada materi tentang kehukuman yaitu paralegal atau dan advokasi, itu sah-sah aja. Misalkan dia fakultas tarbiyah dan keguruan, oh dia pakai filsafat pendidikan, materi muloknya, ya itu sah-sah aja karena kultur komisarnya masing-masing. Tapi ingat, jangan sampai membuat berantakan materi wajib LK1-nya. Tuh dengan catatan khususnya ya. Oke. Paling untuk ranah taktisnya 3 hal tersebut ya. Gue ulangin. Baku banget ya kalau pakai saya. Tupoksi panitia alias perbedaan SCOC. Terus rundown acara, berikut susunan materi dan pemateri. Dan untuk ranah taktis ini, gue biasanya ya, yang selalu gue lakuin adalah bagaimana nge-brainstorming teman-teman panitia itu biar dia punya kerjasama yang baik, baik itu secara rasa ataupun rasio. Itu gue selalu mensekularisasikan hal tersebut. Karena apa? Dia panitia ini solid dan gak gampang distract dengan hal-hal yang sifatnya receh. Kenapa gue selalu memisahkan rasa dan rasio? Untuk memindsetkan seperti ini, dalam berorganisasi, dalam melaksanakan kegiatan harus pakai rasio. Biar apa? Kalau dikritik itu dia malah mikir dan introspeksi, bukannya baper. Kalau pakai rasa, pakai perasaan, maka emosionalnya terlalu dikedepankan. Ketika dikritik, akhirnya dia ngilang dan cabut di hari H. Oh, itu yang bahaya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, kalau dalam kegiatan ditanamkan rasio, rasionalitas. Sedangkan kalau untuk menanamkan militansi, sense of belonging, itu baru pakai rasa. Emosional kita dikedepankan, sense of belonging itu kayak gitu kerjanya. Itu untuk ranah taktis sesimpel itu ya. Nah, barulah setelah udah ranah konsep dan taktis selesai dan udah di brainstorming secukupnya, baru lanjut ke sesi berikutnya, PMLK. Nah, ini bisa dilakukan langsung berunut setelah PPLK langsung digaskan aja, itu PMLK-nya silahkan. Atau mungkin di hari setelahnya itu juga boleh, tapi idealnya di hari yang sama. Biar apa? Biar ingatannya tuh masih hangat gitu. Dan panitia-panitia yang ikut PPLK dan kebetulan ditugaskan sebagai mentor itu dia hadir. Dan tanpa alasan lagi untuk tidak hadir ya, karena dia udah duduk gitu, udah terlanjur gitu kan. Untuk PMLK ini judulnya aja persiapan mentor latihan kader ya. Tapi catatannya begini, nggak semua komisariat dan nggak semua cabang itu butuh mentor dalam LK1. Mentor ini sebagai kepanjangan tangan dari tim Master of Training. Untuk apa? Untuk menghandle jumlah
yang nggak akomodir oleh MOT. Semisal MOT idealnya tuh kan satu MOT ngontrol 5 sampai 10 peserta LK ya. Nah, kalau misalkan dirasa kebanyakan kayak di kampus-kampus yang mayoritasnya HMI, terkhusus di UIN atau IAIN, maka sangat dibutuhkan mentor untuk mengontrol sifatnya kayak gitu. Ya namanya juga kepanjangan tangan dari tim Master of Training ya, gitu. Nah jadi tupoksi utamanya ada 3 nih kalau mentor. Itu dia controlling, lalu penilaian di aktivitas forumnya, lalu pembimbing. Controlling apa? Dia yang mantau ketika MOT lagi nggak melihat situasi peserta, mau itu di luar atau di dalam forum, gitu. Mau itu lagi break atau lagi materi, itu controlling secara keseluruhan. Dia yang report, bahasa kasarnya cepu lah bagi MOT, gitu. Nah, satu lagi penilaian, tapi terkhusus di aktivitas forum. Makanya diberikan form berupa kertas biasanya nih ya, itu isinya afektif dan psikomotorik aja. Gitu. Karena kognitif itu yang menilai pure tim Master of Training gitu. Semisal kayak resume, mid test dan post test. Nah, yang terakhir pembimbing. Ya mentor ini adalah kakaknya mereka ketika lagi LK1. Ngadunya mereka itu kalau misalkan canggung ke MOT atau takut dengan MOT, maka dia larinya ke mentor. Jadi mentor upayakan adalah orang-orang yang punya sifat keabangan, sifat kekakaan yang baik. Gitu, yang mengayom dan caringnya bagus. Itu poinnya. 3 itu doang kalau ngomongin tugas mentor. Nah makanya inilah yang di breakdown di PMLK, persiapan mentor latihan kader. Dan yang gak kalah urgent adalah bagaimana pembagian mentornya. Kalau bisa di mix ya, laki-laki perempuan, entah itu yang mentor utamanya laki-laki atau perempuan, itu sah-sah aja. Atau berdasarkan semester bisa, misalkan semester 5 mentor utamanya, asisten mentornya di semester 3, itu sah aja. Atau mungkin asisten mentornya lebih dari 1, 2, itu lebih bagus itu buat penyosokan kakak-kakaknya ya, biar pada saling kenal. Dan itu juga kalau untuk komisariat yang jumlahnya besar, kuantitasnya banyak, itu sangat efektif. Biar apa? Meminimalisir kader-kader yang gabut, alias ketika LK nggak ada kegiatan, mending jadi mentor gitu. Nah itu tadi kisi-kisi atau bisa dibilang ya term of reference lah ya, kalau misalkan kita ingin menyampaikan PPLK dan PMLK. Sesimpel itu memang term of reference-nya. Cuman bagaimana metode penyampaiannya, bagaimana approaching-nya teman-teman, itu balik lagi senyamannya kawan-kawan instruktur dalam menyampaikan. Nah memang idealnya kalau untuk PPLK dan PMLK itu secara durasi 3 jam lah. Karena apa? Kalau misalkan lebih dari 3 jam si panitia pun juga udah suntuk pasti ya. Makanya dibikin seefektif dan semenyenangkan mungkin. Dan pakai metode active learning ya. Itu karena mereka ini bukan lagi orang-orang yang maba, alias bukan lagi orang-orang yang baru berorganisasi. Jadi harus dibuka blockingnya. Tuh, nggak bosan-bosannya gue menyampaikan bahwasanya dalam menyampaikan sesuatu sebagai fasilitator, kita harus bisa ngebuka yang namanya blocking. Biar materi yang kita sampaikan itu gampang masuknya ke mereka. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di sharing kali ini tentang PPLK dan PMLK. Ingat, ini cuma kearifan lokal, jadi nggak ada juknis dan juklak bakunya. Tapi silahkan teman-teman kreasikan seefektif mungkin, entah itu di komisariatnya masing-masing, di cabangnya masing-masing. Tentu saja jangan lupa bekerja sama dengan BPL cabangnya. Oke, nah suksesnya LK1 itu nggak lepas dari harmonisnya hubungan antara P3A komisariat, PA cabang, dan BPL cabang. Sebelum gue tutup, gue mengucapkan selamat dan sukses bagi teman-teman yang akan mengadakan LK1 ya, dimanapun dan kapanpun itu. Karena ya balik lagi bahwasanya LK1 adalah ibadah yang paling krusial, ibadah training yang paling krusial di HMI. Oke? Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan misalkan omongan gue kecepatan karena buat efektivitas waktu juga ya. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Gue izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin Nusa, sampai.